Pemain sinetron dan film Celine Evangelista berbagi kabar tak sedap tentang hubungannya dengan mantan suami, Stefan William yang tak berjalan baik. Bahkan, Celine Evangelista mengakui Stefan William sangat cuek dengan kedua anaknya, Lucio Otil William dan Eadred Koa Louis Miguel. Kata Celine Evangelista ketika ditemui di 21 Metropol Cikini, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, malam. Belum. Ya, anak-anak sekarang sehat-sehat. Mereka makin besar. Anak-anak udah bisa banyak. Kemarin dapat penghargaan, gimana nih rasanya nih? Ya, anak aku tentu aja sebagai orang tua aku bangga ya melihat anak yang sudah tumbuh kembang. Dan kadang-kadang ada rasa kayak nggak nyangka ya ampun aku udah sejauh ini gitu membesarkan anak-anak gitu. Mereka sudah sepintar ini, sehebat ini, dan itu membuat aku bangga sebagai orang tua. Mas Elin, 24 jam di depan anak-anak harus tampil dengan dalam hati kuat, tough dengan mengurus anak, membesarkan anak dengan single mom ini sendiri seperti apa sih? Ya gimana ya, karena kan hidup itu pilihan ya. Kita memilih untuk bisa tegar, kita memilih untuk bisa kuat, itu adalah pilihan kita. Kita memilih lemah, kita memilih sedih, itu adalah pilihan kita. Karena kita sebagai manusia bisa merasakan apapun dan diberikan berkah sama Tuhan untuk bisa merasakan apapun, mengekspresikan rasa yang kita rasakan. Tapi kan kita yang memilih untuk menunjukkan yang seperti apa. Salah satunya bekerja keras untuk membiayai anak-anak dengan harus bekerja keras, main film, banyak kerjaan sana sini, itu salah satunya mungkin seperti ya. Apapun yang aku lakukan di luar rumah, dengan kerjaan-kerjaan yang sebegitu banyak, itu pasti semuanya demi anak-anak. Apapun yang aku lakukan itu pasti yang ada di pikiran dan hati aku adalah anak-anak. Jadi kalaupun capek, kurang tidur, sakit, pasti sembuhnya lagi, pasti kuatnya lagi, itu semua pasti demi anak-anak. Oke, tapi sempat kemarin sampai detik hari ini bapaknya anak-anak tidak kunjung datang untuk memberikan maaf, nafkah ataupun apapun perhatian. Selin sendiri gimana sih menyikapi hal itu? Aku sendiri karena mungkin nggak datang karena masih sibuk ya, jadi nggak tahu juga kenapa alasannya nggak datang. Cuman ya minta doanya aja biar semoga sehat-sehat terus dedinya juga. Tapi anak sendiri sering nanyain nggak? Anak sering nanyain nggak sih? Anak-anak nanyain pastilah kan bapaknya harus ditanyain. Cuman ya ya mau gimana jawabnya juga bingung kan, dia cuman dibilang dedinya kerja gitu aja, karena kan mau dijelasin juga masih terlalu kecil, dia belum begitu mengerti kan. Kalau yang besar-besar sudah paham, cuman yang kecil-kecil kalau nanya ya aku bilangnya dia lagi kerja gitu. Terakhir itu kapan sih Mas Elin kenal sendiri dengan papanya? Mungkin sekitar setahun lalu ya. Tidak ada komunikasi sama sekali. Komunikasi sangat minim. Tidak ada video call gitu Kak, ada nggak Kak? gitu sama anak-anak mungkin seminggu sekali. Kalau video call itu nggak tahu sih, mungkin nggak ke aku, mungkin nggak ke aku, mungkin ke yang lain. Selin sempat nggak sih Selin merasakan legowo dalam hati, ayo tengok anak-anak walaupun mau diajak juga pacar ataupun calon istri, sebegitu legowonya Selin, apa yang membuat akhirnya seperti itu? Apa karena demi anak-anak? Ya semua yang aku lakukan demi anak-anak gitu. Jadi kadang aku udah menjadi orang tua menyampingkan apa ego dan perasaan aku demi mempertahankan perasaan anak-anak gitu. Jadi meskipun kita tidak bisa bersama, bukan berarti kita tidak bisa berdamai. Kalau menurut aku, tadinya kalau memang pun ada beberapa pihak yang memang merasa mungkin ya, bukan nggak tahu, mungkin ada yang merasa tidak suka gitu. Jadi kan aku merasa kayak udah ajak aja ketemu biar dia juga kan tidak kenal maka tidak sayang. Ada rasa kecewa nggak sih kamu dia seperti itu sudah sama sedikit cuek? Kecewanya yang seperti apa dia? Kecewa ya pasti karena ya kecewa pasti ada ya, namanya manusia ya, ada rasa senang, ada rasa kecewa juga pasti ada. Jadi ya kalau aku pribadi, tapi semuanya dibawa dalam doa aja. Menjadi trauma nggak sih untuk kedepannya bergolong? Waduh. Mas Elin memang nafkah sendiri sampai sekarang belum. Jadi
komunikasi atau Selin, pasti ada perjanjian nggak dengan bapaknya anak-anak dalam arti memberi perhatian ke anak-anak, entah itu dalam bentuk video call, memberikan nafkah pada saat perceraian itu sendiri, ada nggak sih sedikit mungkin perjanjian apa itu sampai akhirnya dia langgar gitu? Dia melanggar nggak sih dengan ada mungkin ada perjanjian apa yang mungkin kalau selama ini sih syukurnya karena ada manajernya, jadi yang ngurusin biasanya manajernya semua, jadi dia mungkin tidak tahu menahu soal itu, jadi semuanya kan ke manajer, untuk kita satu manajer yang sama, jadi kayak apapun yang kurang dari aku, apapun yang kurang dari dia, mungkin jadi perantara adalah Mas Agung dari manajernya. support system ketika dirimu sedang mengalami hal tersebut gitu, supaya anak-anak tidak ada perhatiannya, siapa yang mungkin yang akhirnya memberikan kekuatan buat kamu, kekuatannya bisa Menghadapi masalah. Bisa menjalani hidup gitu. Yang membuat kekuatan di dalam aku tentu aja anak-anak itu sendiri dan pilihan aku untuk kuat. Tentu aja iman yang kuat, mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Meskipun dari gimana pun juga kita cuma manusia yang struggle juga ya, pasti kan kita nggak mungkin terus baik, terus dilihat orang superwoman, enggak. Kan ada jeleknya juga, kan ada buruknya juga, ada manusiawinya juga yang menginginkan duniawi gitu kan. Tapi kembali lagi kita selama yang menguatkan kita itu adalah iman yang kuat dan anak-anak, itu aja insya Allah semuanya jadi positif. Pas lagi misalnya tidak enak ya jadi salah bareng atau udah menjaga seperti apa sih? Menurut aku anak-anak aja nggak ada masalah, itu cuma status. Nggak betah dengan situasi ini, pengen cepet-cepet punya pendamping atau seperti apa? Kasih biar ada yang bantuin mungkin kasih ini. Kalau aku sih tidak menargetkan harus punya pengganti atau harus gimana enggak sih, karena menurut aku berjalan aja gitu. Karena menurut aku apapun yang terjadi di kedepannya, kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan, kan Tuhan yang menentukan. Jadi kalau rencananya tentu aja aku nggak akan sendiri terus selamanya, mungkin akan ada satu pasangan lagi nantinya, tapi kan nggak ada yang tahu kapan. Kak Selin, bisa dibilang kecewa nggak sih ngeliat dia lebih aware pada pasangan yang sekarang daripada anaknya, Kak Selin? Iya. Sempat kecewa nggak sih melihat dia sekarang malah lebih peduli terhadap pasangannya ketimbang anaknya nih? Oh, nggak peduli sama pasangannya. Jangan lupa subscribe ya.